Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Bella di mata pelajaran PPKN. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bela negara dalam konteks NKRI. Sebelumnya apa sih bela negara itu? Nah, bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Konsep bela negara dapat dikategorikan menjadi dua tipe. Kedua tipe atau konsep tersebut dikemukakan oleh seorang ahli bernama Sutarman, yaitu tipe fisik dan tipe non-fisik. Secara fisik, konsep ini bisa diartikan sebagai usaha dalam pertahanan yang menghadapi sebuah serangan fisik atau agresi. Sedangkan konsep non-fisik diartikan sebagai sebuah upaya untuk ikut serta dalam berperan aktif untuk memajukan negara dan bangsa, baik melalui cara pendidikan, sosial, moral, ataupun peningkatan kesejahteraan. Selanjutnya, bela negara juga dapat dilakukan dengan cara menumbuhkan sebuah keaktifan dalam berperan aktif untuk mewujudkan kemajuan negara dan bangsa. Hal-hal seperti ini harus ditanamkan sejak dini kepada seluruh warga negara. Selanjutnya ada perundang-undangan yang mengatur mengenai bela negara. Tercantum dalam Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di dalam UUD 1945 dinyatakan pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya juga ada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya, pasal 30 ayat 2 berbunyi, upaya pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Selanjutnya ada pasal 30 ayat 3 yang berbunyi Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Selanjutnya di pasal 30 ayat 4 berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Selanjutnya juga ada di pasal 30 ayat 5 berbunyi Susunan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal terkait dengan pertahanan dan keamanan negara diatur dengan undang-undang. Selanjutnya juga ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga ada di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, juga Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, lalu juga ada di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 68 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya ada perjuangan mempertahankan NKRI. Perjuangan mempertahankan NKRI juga dibagi menjadi perjuangan fisik dan jalur diplomasi. Nah, untuk perjuangan fisik, ancaman terhadap
keutuhan negara Republik Indonesia setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945 adalah kedatangan Belanda ke Indonesia. Belanda sebagai salah satu anggota sekutu yang memenangkan Perang Dunia Kedua menyatakan berhak atas Indonesia karena sebelumnya mereka menjajah Indonesia. Kedatangan Belanda mendapat perlawanan bangsa Indonesia. Nah, beberapa di antaranya yaitu ada Pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945, Pertempuran Ambarawa tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember 1945, Pertempuran Medan Area tanggal 13 Oktober 1945, lalu juga ada Bandung Lautan Api tanggal 23 Maret 1946, Pertempuran Margarana di Bali tanggal 20 November 1946, Peristiwa Merah Putih di Manado tanggal 14 Februari 1946, Pertempuran Sulawesi Selatan tanggal 24 Desember, dan peristiwa Merah Putih di Biak tanggal 14 Maret 1946. Selain perjuangan fisik juga ada melalui diplomasi. Perjuangan melalui jalur diplomasi ini dilakukan melalui berbagai perundingan terutama dengan Belanda. Tujuannya agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan mempunyai kedudukan yang sama dengan negara lainnya yang sudah terlebih dahulu merdeka. Beberapa perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda pada masa revolusi kemerdekaannya di antaranya yaitu Perjanjian Linggarjati. Jadi Perjanjian Linggarjati ini adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat pada 10 November sampai 15 November tahun 1946 yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka, Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Selanjutnya juga ada Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diambil dari nama sebutan kapal perang milik Amerika Serikat yang dipakai sebagai tempat perundingan antara pemerintah Indonesia dan pihak Belanda dengan Komisi 3 negara yang beranggotakan Amerika Serikat, Belgia, dan Australia sebagai perantaranya. Dalam perundingan tersebut, delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda menempatkan seorang warga Indonesia yang bernama Abdul Qadir Wijoyo Atmojo sebagai ketua delegasinya. Selanjutnya juga ada perundingan Royan-Royan, titik terang dalam sengketa penyelesaian konflik antara pihak Indonesia dan Belanda terlihat di perundingan ini. Pada 4 April 1949 dilaksanakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Marley Cochrane, anggota komisi dari Amerika Serikat. Nah, delegasi dari Indonesia dipimpin oleh Muhammad Roem. Selanjutnya ada ancaman terhadap NKRI. Nah, ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman terhadap bangsa dan negara Indonesia terdiri atas ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berbentuk agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan, dan perang saudara. Sedangkan ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer. Ancaman non-militer berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan.
Ancaman-ancaman tersebut dapat berupa disintegrasi bangsa melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Gerakan separatis ini terjadi di beberapa daerah, antara lain di Papua, Maluku, Aceh, Poso. Separatisme atau keinginan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia jika tidak diketahui akar permasalahannya dan ditangani secepatnya akan membuat keutuhan negara Republik Indonesia terancam. Selanjutnya ada keresahan sosial akibat kesenjangan ekonomi dan ketimpangan kebijakan ekonomi serta pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat menyebabkan huru-hara atau kerusuhan massa. Ancaman selanjutnya juga ada upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang ekstrim atau tidak sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Selanjutnya, ada juga pemaksaan kehendak golongan tertentu berusaha memaksakan kepentingannya secara tidak konstitusional, terutama ketika sistem sosial politik tidak berhasil menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya, potensi konflik antar kelompok atau golongan baik perbedaan pendapat dalam masalah politik, konflik akibat pilkada maupun akibat masalah SARA. Lalu ancaman selanjutnya juga melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme sangat merugikan negara dan bangsa karena akan mengancam dan menghambat pembangunan nasional. Lalu juga penyalahgunaan narkoba, pornografi, pergaulan bebas, tawuran, dan lain-lain akan mengancam persatuan dan kesatuan NKRI. Selanjutnya, ada semangat kebangsaan dalam mempertahankan NKRI. Semangat kebangsaan merupakan daya dorong dan motivasi yang berperan kuat dalam tahap perjuangan mengisi dan mempertahankan kemerdekaan dengan pembangunan segala bidang. Semangat kebangsaan tersebut dapat diwujudkan melalui diantaranya menjaga nama baik negara, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan, lalu menaati aturan hukum yang berlaku, waspada terhadap berbagai ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu keamanan, lalu juga melestarikan budaya Indonesia dan memberi bekal pendidikan moral pada anak muda. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih.